Halo agensi, selamat bergabung di Run Mission. Saya, Secret Agent Raka, akan menyampaikan sesuatu. Perhatikan fenomena ini baik-baik. Drummer SID, I Gede Ari Astina, atau yang biasa kita kenal dengan Jerings, telah divonis hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Ia dijatuhi hukuman berlandaskan UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Apakah kalian mengetahui bahwa maksud dari Jerings ini hanya ingin mengungkapkan pendapat? Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi? Berkaitan dengan fenomena ujaran kebencian, ada juga yang namanya hoax atau berita bohong. Adakah keterkaitan antara kasus yang pertama dengan yang kedua? Apakah kalian bisa mengaitkan antara kasus yang pertama dengan yang kedua? Mengapa kasus hoax di Indonesia selalu meningkat setiap tahun? Apakah ini sebuah bukti kebobrokan akhlak yang terjadi di Indonesia dewasa ini? Pahami dengan baik. Sekarang, mari kita adakan rapat dan kita diskusikan. Pada era digital saat ini, sosial media menjadi salah satu elemen yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Peran sosial media seringkali dianggap sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri, melakukan banyak hal, dan berbicara dengan bebas tanpa ada kendala, tak terkecuali dalam hal berpendapat. Kebanyakan orang menilai bahwa sebagai warga negara sekaligus masyarakat, tentunya setiap orang memiliki kebebasan untuk berpendapat, terutama saat kita tinggal di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, tentunya kita tidak boleh melupakan fakta bahwa Indonesia merupakan negara hukum berideologi Pancasila yang menjadikan adanya batasan formal dan pragmatis yang perlu untuk diperhatikan. Dengan ini, dalam bersosial media khususnya, ada orang yang terjerat kasus hukum hanya karena berpendapat di sosial media. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai kasus Jerings, kebanyakan orang menganggapnya sebagai tindakan provokasi yang dapat memperburuk keadaan pandemi dan adanya unsur ujaran kebencian di dalamnya yang ditujukan untuk kelompok tertentu. Lalu, banyak orang yang bertanya-tanya, memangnya apa yang salah? Dia kan berpendapat, toh mungkin informasi yang ia berikan sedikit banyak menunjukkan realitas walaupun tidak sepenuhnya benar. Perlu kita ketahui ya agent, sebagai warga negara, kebebasan berpendapat memang dijamin dalam payung hukum, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak ditujukan berupa hinaan atau singgungan. Bahkan dalam kasus Jerings ini, bisa dikatakan merugikan karena masih adanya orang yang percaya mengenai argumennya. Fenomena ujaran kebencian dan adanya konsiderasi mengenai penyebaran hoax di dalamnya saat pendapat tersebut tidak benar, maka akan memberikan dampak yang signifikan di masyarakat jika terus dibiasakan. Terutama saat dilakukan di sosial media yang notabene memiliki jaringan pengguna yang sangat luas. Meskipun demikian, masih banyak oknum-oknum yang merasa benar dan melakukan tindakan salah dengan dasar bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat. Hal ini sangat tidak dibenarkan di Agent Z. Kalian harus waspada. Berikut akan disampaikan oleh Secret Agent selanjutnya mengenai kebenaran dan kiat-kiat yang ada dalam kebebasan berpendapat. Kasus ujaran kebencian dan hoax nampaknya terus terjadi, bukan berkurang namun semakin bertambah tiap tahunnya. Diperparah dengan adanya pandemi beberapa bulan belakangan ini, dalam fase sulit pun pada realitasnya masih ada dengan sengaja menyebar hoax dan ujaran kebencian. Maret hingga April 2020 tercatat terdapat 443 kasus. Bahkan jika dilihat secara lebih komprehensif melihat dari satu sosial media, Facebook menghapus sekitar 22,1 juta postingan hoax dan ujaran kebencian sepanjang Juli hingga September. Berkaitan dengan pemaparan kasus Jerings sebelumnya, tentunya kita harus lebih waspada dan selektif mengenai segala informasi yang diberikan. Saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi hoax dan ujaran kebencian. Mengadakan digital citizenship sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah atau dalam bentuk kegiatan rutin oleh pemerintah untuk menimbulkan dua potensi berupa kalian berpikir kritis dan empati digital, edukasi mana yang salah dan benar, menegakkan hukum dengan adil dan berimbang, memahami pluralitas bangsa Indonesia, mencintai bangsa sendiri sepenuh hati dan menyebarkan kebaikan. Jadi, itu ya agensi, pemaparan rapat hari ini. Selanjutnya, kalian punya misi penting untuk terus dikerjakan. Kalian harus terus waspada dan selektif, melaporkan ke pihak sosial media jika melihat adanya unsur ujaran kebencian dan hoax, serta berpendapat dengan cara yang benar. Kalian harus terus menjalankan misi ini untuk menjadi agensi yang sugoi. Terima kasih.